Sekitar 7 bulan lalu, kita pernah hampir mencoba perjalanan dari Malang menuju ke Palembang full trip, tapi sayangnya tidak jadi. Dan pada video kali ini, kita akan melakukan perjalanan full trip dari Malang menuju ke Palembang. Kena. Dengan harga tiket Rp750.000 dari Malang menuju ke Palembang. Bagaimana perjalanannya? Ikuti terus video ini sampai selesai. Oke, jadi saat ini aku sudah berada di kantor perwakilannya Rosalia Indah Malang di Jalan Hamid Rusdi nomor 15. Dan ini dia bus yang akan kita naiki dari Malang menuju ke Palembang. Waktu itu kita pernah mau naik bus ini ya, tapi bukan yang ini. Rutenya sama dari Malang ke Palembang menggunakan bodi yang sama, XHD Prime, tapi sasisnya Hino RM. Nah, sekarang rute Malang-Palembang sudah diisi dengan bus terbarunya dari Rosalia Indah. Ini kita dapat armada dengan nomor 3154, merupakan salah satu armada terbaru dari Rosalia Indah dan luar biasa ya. Tapi sebelum kita ngebahas busnya, kita bahas dulu ada apa aja sih di kantor perwakilannya Rosalia Indah Malang ini. Ya, kalau kita baru datang gitu ya, kita tentunya langsung melihat ada parkiran mobil pribadi. Jadi kalau mobil-mobil, motor-motor itu bisa parkir di bagian depan dari bangunan utama kantor Rosalia Indah Malang ini. Terus kita bisa masuk ke bagian dalam kantornya, langsung bertemu dengan ruang tamu. Jadi ruang tamunya tuh ada dua, teman-teman. Ada ruang tamu yang outdoor, biasanya yang buat merokok. Tapi smoking areanya juga di sini ada. Jadi ruang tunggunya tuh banyak di kantornya Rosalia Indah Malang. Tapi kebanyakan orang-orang tuh nongkrongnya di luar kayak gini sih, di depan parkiran mobil atau motor. Di bangunan utamanya juga ada musola dan juga toiletnya yang bersih sekali. Dan seperti biasa, kalau penumpang Rosalia Indah itu rata-rata pembelian tiketnya itu melalui aplikasinya Rosalia Indah. Sama seperti aku sekarang melakukan reservasi atau pembelian tiketnya melalui aplikasi Rosalia Indah yang gampang sekali, pembayarannya banyak metodenya. Jadi kita bisa mendapatkan tiket dalam hitungan detik, langsung dikirim juga ke email dan juga ke SMS. Terus kalau kita ke bagian luar, nih seperti aku sekarang, ini berada di sebelah kiri dari bangunan utamanya kantor Rosalia Indah Malang, dan di sebelah sini tuh banyak terparkir armadanya Rosalia Indah. Dari Malang, dari kantornya ini, kalau nggak salah dalam satu hari ada 14 atau 18 keberangkatan ya, aku lupa deh. Jadi banyak banget ya dari Malang tuh Rosalia Indah melakukan keberangkatan setiap harinya. Luar biasa ya. Dan kalau aku lihat ke depan, seperti inilah view ke depan. Nah, jadi di sini ada untuk Rosalia Express. Di sini ada tempat untuk maintenance. Nah, seperti ini ya. Ini UHD 142 atau 141 ini ya. Sekarang kan berubah jadi 3093. Ini lagi diperbaiki sepertinya. Terus untuk cuci juga di sebelah sini. Nah, ini ada armada terbarunya juga yang memakai Skylander R22. Dan inilah yang akan kita naiki dari Malang menuju ke Palembang, teman-teman. Yuk, kita langsung bahas aja busnya. Jadi ya seperti inilah. Kita sih udah pernah naikin ya, waktu itu yang nomor 3138 kalau nggak salah. Ini nomor 3154. Jadi ini yang lebih baru lagi nih dari yang pernah kita naikin. Dia menggunakan bodi dari Laksana SR3 XHD Prime yang Ultimate Edition, jadi yang paling atas ya. Nih. Di sini ada logonya Ultimate nih. Ada tulisan Ultimate-nya di sini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini ya.
ada tulisan Ultimate Edition XHD Prime, jadi tingginya 3,9 meter dan dia memakai sasis Scania K410 CB ini ya. Sudah yang paling baru. Bagasinya kita bisa lihat luas sekali dan juga sudah tembus. Oh ya. Jadi enak sekali untuk membawa barang-barang yang banyak. Gitu. Liverinya masih sama seperti yang pernah kita naikin yang 3138, seragam semua. Terus apalagi ya? Ya begini aja sih. Ini belakangnya seperti ini, rodanya. Di atasnya ada stiker Scania K410 dan Holobis enak ngebis. Di bagian belakangnya seperti ini. Ini mesinnya sudah dinyalakan by the way, tapi memang suaranya halus ya. Jadi ini suaranya halus banget untuk Scania K410 yang terbaru. Tuh. Teman-teman bisa dengar ya suaranya. Halus sekali. Dan biasanya Rosalia itu 1 jam sebelum keberangkatan mesinnya sudah dinyalakan supaya nanti kalau penumpangnya naik ke dalam bus itu sudah dingin di bagian kabin penumpangnya gitu. Jadi 1 jam sebelum keberangkatan biasanya sudah dinyalakan mesinnya. Terus di sebelah sana itu ada terparkir. Aduh, ini kamera iPhone nih. Aduh, menyebalkan. Ada terparkir 2 kelihatan dari sini ya. Itu yang sebelah kiri yang ke Muara Enim, yang pernah kita naikin dari Malang ke Muara Enim. Di sebelah kanannya ada yang SR3. Oh ya, double decker. Gitu sih teman-teman. Oke, jadi sekarang sudah jam 9:52 menit. Kita pemberangkatannya itu jam 10 pagi, jadi masih ada waktu 8 menit lagi. Kita jajan dulu kali ya. Kita beli es rumput laut dulu tuh di seberang. Ya. Oh iya, aku juga sudah melakukan penukaran tiketnya. Jadi karena aku melalui aplikasi Rosalia Indah mesennya, tapi tetap tukar tiket. Nah, tiketnya seperti ini. Masih yang Idul Fitri ya, edisi Idul Fitri gitu. Dan juga kalau kita tukar tiket, kita juga diberikan air mineral Ultra seperti biasa. Oke, yuk kita jajan dulu. Ternyata enggak Pak, ke Palembang Pak. Iya, sudah dipanggil masuk itu. Iya, sekarang sendiri ya Pak ya. Baru pesan, itu sudah dipanggil untuk masuk ke bis. Kita gercep makan ini. Ini dia es buah Rp7.000 saja loh ini. Nah, itu udah dipanggil. Ayo makan cepet, makan cepet. Sudah di dalam bis. Wih, dalamnya bagus banget ya. Wih, dan ini aku duduknya di 8D di samping jendela. Oh, ternyata aku di samping pintu darurat ini ya. Wow. Ini dia, penumpangnya lumayan banyak yang berangkat dari Malang. Jadi ini kita duduknya paling belakang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di kursi kita. Ini kursi nomor 8D dan sekarang diberangkatkan. Sekarang itu jam 10:02. Ini kita sudah diberangkatkan dari kantor perwakilannya Rosalia Indah Malang. Wis. Pasti teman-teman bertanya-tanya nih, kenapa aku duduknya paling belakang? Ya, kedua paling belakang sih. Tapi sebenarnya kalau di aplikasi gitu ya, atau kita beli langsung, itu kita diberikan denah kursinya. Ini yang paling belakang. Jadi yang di belakangku ini nggak tahu ya. Ini kalau di aplikasi nggak ada sih, nomor 9A sampai 9D ini nggak ada. Kalau di aplikasi paling belakang nih ini, 8A sampai 8D. Kenapa? Karena aku tuh udah lama nggak naik bus dengan sasis Scania dan pengen mendengarkan suara mesin, suara retardernya, dan tentunya kalau duduk paling belakang itu kita bisa mendengarkannya dengan jelas karena ya mesinnya kan ada di paling belakang ya. Jadi kangen aja gitu. Dan seperti inilah untuk posisi duduknya dengan tinggiku 175 cm. Ini sebenarnya kakinya agak begini sih ya. Jadi kayak space-nya tuh nggak terlalu panjang gitu. Jadi kaki sedikit agak nekuk. Jadi kalau mau enak posisi kakinya mungkin harus agak miring begini nih. Ini mungkin agak enak posisi kakinya. Terus juga di sini kita diberikan fasilitas ini. Ini adalah 3-in-1 kompartemen, jadi bisa sebagai leg rest,
bisa sebagai footrest di sini dan juga bisa sebagai kompartemen penyimpanan. Tuh. Jadi sebelum kita naikkan kaki kita ke leg restnya, kita bisa taruh sendal kita di sini. Nah, jadi alas kaki kita ditaruh di sini dulu, baru kita turunin si leg restnya, baru kita naikkan kaki kita seperti ini, gitu ya. Terus juga ini bisa di-adjust untuk maju mundurnya teman-teman. Nih, ini paling maju, ini bisa kita mundurin, tuh. Jadi bisa di-setting maju mundurnya. Tapi minusnya adalah kalau yang ini ya, itu kalau maju mundurnya itu hentakannya kencang banget. Teman-teman bisa dengar ya. Tuh. Tuh. Kan? Ada suara hentakannya gitu. Ini harusnya kayak di ujung-ujungnya itu dikasih spoon gitu loh, biar dia nggak ada suara hentakan begini. Nah, tuh agak mengganggu sih suara hentakannya. Terus di kursinya ini kalau di bagian belakang kita ada cup holder, jadi pas nih air mineral Ultra ini kita bisa taruh di sini. Terus ada net penyimpanan juga. Kursinya seperti ini, pakai kursi buatan Aldila yang dia mewah sekali. Kalau Rosalia ini dia jahitannya tuh mewah, dan seperti biasa ada logo Rosalia Indah di sini, dan ada ininya yang bisa dicopot kalau mau dicuci ya. Tuh, bisa dicopot gitu. Keren kursinya. Dan yang aku bingung ya ini, kursi nomor 9A sampai 9D ini kalau di aplikasi nggak ada. Jadi paling belakang tuh kursi kita ini kursi paling belakang. Makanya aku kira ini paling belakang, tapi ternyata di belakangnya ada kursi lagi. Terus di bagian atas seperti biasa ada kompartemen penyimpanan atau bagasi penyimpanan di bagian atas. Cuma seperti biasa kalau aku taruh tas tuh di bagian bawah. Tasnya selalu aku taruh sini. Jadi aku nggak pernah naruh barangku tuh di bagian atas gitu. Terus kalau teman-teman punya barang penting atau barang berharga yang teman-teman takut gitu ya kalau nyimpan sendiri, di bus Rosalia ini ada SDB atau Safe Deposit Box. Jadi bisa titip barang ke kru, nanti kru akan taruh barangnya tuh di kompartemen penyimpanan atas yang ada kuncinya, dan kuncinya cuma kru yang pegang. Jadi ya itu SDB. Jadi kayak apa? Kayak berangkasnya di bus gitu. Jadi kalau teman-teman naik bus Rosalia Indah ingin barangnya aman, di unitnya Rosalia ini tuh ada SDB-nya atau ada berangkasnya gitu ya. Jadi titipkan aja barang berharga buat teman-teman ke kru atau kondektur gitu ya. Nanti akan diletakkan di kompartemen yang ada kuncinya dan nggak bisa dibuka oleh siapapun kecuali oleh kru gitu. Dan itu udah pasti aman sekali. Oke, jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat ke bagian atas, ini ada lover AC, dia ada USB Type-C-nya karena ini Laksana SR3 yang ultimate. Jadi ada Type-C, ada Type-D. Jadi menyenangkan ya. Kalau kita pakai iPhone, ini ada lampu kanan kiri. Terus AC-nya bisa dibuka tutup. Ini kalau nutup, jadi nggak keluar AC. Kalau nutup ke yang ini, ke sini, jadi nggak ada keluar angin sama sekali nih. Kalau buka tinggal di kanan kiri aja. Depan belakang. Gitu ya. Oke. Terus kita mendapatkan dua lover. Ini untuk bagian kaki, ini untuk bagian kepala. Tuh ya. Gitu teman-teman. Nah, ini aku duduknya di samping pintu darurat, tapi so far belum ada suara sama sekali di bagian kabinnya. Jadi ini kabinnya masih sangat senyap gitu. Bagus. Terus ada palu pemecah kaca di sini. Dan ini kan kalau penumpang sebelah kanan kita bisa ngecharge dari sini ya. Kalau penumpang sebelah kiri itu bisa ngecharge dari sini. Nah, jadi di sini juga ada tuh, ada USB Type-C juga. Ya. Ada USB Type-C dan juga ada USB Type-B di kursinya. Oh ya. Nah, dan dia udah fast charging. Keren. Dan itu sudah ada di semua kursinya. Tuh ada. Jadi naik bus buatan Laksana ini menyenangkannya adalah ada USB Type-C-nya. Nah, ini kita sudah di samping hotel Grand Mercure. Ini teman-teman bisa dengar ya suara di kabinnya kayak gimana, senyap banget. Semoga
di jalan-jalan yang kurang baik juga tidak mengeluarkan suara-suara yang aneh-aneh. Nah, di sini juga ada TV. Jadi TV-nya tuh ada dua. Ini TV yang belakang, TV yang depan ada di sana. Yang depan besar, yang belakang kecil. Gitu. Ini kenapa nggak ditutup ya? Bagasi atasnya. Oh iya, toilet ada di tengah. Toiletnya. Jadi dia toilet tengah. Nanti kita lihat toiletnya seperti apa. Gitu. Jadi itulah fasilitas-fasilitas yang ada di dalam bus Rosalia Indah dengan nomor bodi 3154 yang akan mengantarkan kita dari Malang menuju ke Palembang dengan waktu tempuh kurang lebih berapa jam ya? 28 jam sampai 30 jam lah. Kurang lebih ya. Ya kita lihat besok finish di Palembang jam berapa. Oh iya teman-teman, aku tadi lupa jelasin di dalam tiketnya ini seperti apa ya. Dan juga ini kita sudah mendapatkan bantal. Kalau selimutnya nanti akan dibagikan ketika lewat dari kantor pusat Palur biasanya. Nah, tiketnya seperti ini ya. Dia masih tiket yang edisi Ramadan atau Idul Fitri kayak ini. Terus di bagian dalamnya seperti ini. Ada informasi penting tentang ya boarding pass atau selama perjalanan gitu. Dan ini tiketnya. Tuh, ada namanya Arkan. Berangkatnya hari ini 6 Juni dari Pol Malang, tujuannya Palembang di Soekarno-Hatta. Terus ada kursinya 8D. Ini nomor lambungnya, kelasnya Eksekutif Plus, kode rutenya, dan ini kita sudah dapat makan 3 kali. Jadi harga tiket Rp750.000 itu sudah termasuk makan 3 kali. Yang pertama itu di Palur, kantor pusat. Yang kedua di Subang. Yang ketiga di Wai Halim, Lampung. Jadi dapat 3 kali makan. Nah, tapi aku nggak tahu nih makan pertamanya antara di Solo atau di rest area Pemalang, Rosin Resto Pemalang. Nanti kita lihat ya makan pertamanya di mana. Kalau terakhir sih di Solo ya, cuma nggak tahu nih ada perubahan atau enggak. Nanti kita lihat. Kita udah jalan. Ini aku nggak pakai mic, jadi teman-teman bisa mendengar detail suara-suaranya. Nah tuh, ini kita tidak masuk Terminal Arjosari, jadi ini langsung ke gerbang tol Singosari. Tuh. Ih, Cygnus. Ya ampun, ganteng banget. Aduh, cakep banget. Kau yang selalu ada di saat ku terluka. Hari yang indah, hari terakhirku melihatmu, dan tak ada lagi suara dan tangismu di sini. Nah, ini penyebab macet nih. Lihat, ini truk baru keluar dari SPBU. Di depannya itu ada bus warna pink. Dia mau masuk ke kanan. Waduh, ini akhirnya bus pinknya ngalah tuh. Dia nggak jadi masuk SPBU. Dia lurus karena bikin macet. Nah, jadi ini SPBU, langganan bus pada ngisi di sini karena di sini solarnya selalu ready. Tuh, ada Eka, terus ada bus itu yang ke Sidoarjo. Ada Transjatim, ada Akas tuh. Biasa pada ngisi di sini semua.
Mumpung lagi berhenti, ini kebetulan di sini ada yang jualan pentol. Kita beli pentol dulu kali ya, biar buat ngeganjel perut sampai ke rumah makan. Wih, ini kelihatannya sih enak banget sih ya. Ini kita beli 10.000. Kok banyak amat tuh kayaknya? Ini dia 10.000 segini banyak. Dan mari kita coba. Ini pentol tapi dia bumbu kacang gitu ya. Kayak somai sama batagor gitu. Dan ini di Surabaya ada banyak penumpang yang naik. Nah ini baru datang lagi nih penumpangnya nih. Jadi kalau Rosalia itu penumpang Sumateranya emang luar biasa sih. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan, ini kita kembali melanjutkan perjalanan. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini juga ke Palembang, bisa naiknya dari kantor perwakilan Rosalia Indah di Surabaya, Medaeng. Jadi ya itu, lumayan banyak penumpang yang naik dari sini. Kita selanjutnya itu pemberhentiannya di, wah nggak tahu aku. Kalau ke Sumatera itu penjemputannya lumayan banyak ya. Sampai di Surabaya, ini di pintu daruratnya mulai bunyi-bunyi ya, berdecit. Nah, teman-teman bisa dengar ya suara decitannya. Ini kayak dari ujung atas itu deh. Dari atas ujung kanan nih suara decitannya nih. Ini dari situ-situ. Jam 1 siang, ini kita tiba di kantor perwakilannya Rosalia Indah Jombang. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus ini, bisa juga nih naiknya dari kantor perwakilan di Jombang. Wih. Ini lokasinya ada di depan ini nih, SPBU. Terus ada Indomaret juga nih. Jalan utama ini kalau nggak salah ya, Jalan Soekarno-Hatta. Gitu. Bangun tidur, ini pas banget kita di depan kantor pusat Rosalia Indah. Ini tumben tadi nggak isi solar dulu ya, jadi langsung ke sini. Biasanya kalau bus Rosalia tuh isi solar dulu teman-teman di dekat sini, karena ada SPBU Rosalia juga kan dekat sini. Cuma tadi kita langsung dan seperti inilah di bagian dalamnya. Ini ada 2 bus yang terparkir di depan, nih ya. Terus di sebelah kanan kita ini ada ruang tunggu yang AC. Kita parkirnya di bagian belakang dan ini jam-jam paling sibuknya di kantor pusat Rosalia Indah nih. Kalau sore-sore jam antara setengah 4 sampai maghrib itu jam sibuk banget di sini. Oke teman-teman, jadi sekarang aku sudah berada di tempat makannya. Dan hari ini menunya itu adalah ini nggak tahu ya, ayam semur atau ayam teriyaki. Terus ada bihun, ada tempe goreng, dan ada soto ayam. Jadi kalau di Rosin Resto itu harusnya ya, kalau aku nggak salah ya, setiap hari itu menunya berubah-ubah. Dan hari ini menunya seperti ini, dan ini aku ambil semua untuk lauknya. Dan ini aku untuk ruang makannya, ini aku tadi disuruh masuk sama petugasnya ke ruang super top. Karena di depan yang di tempat eksekutif plus itu penuh banget. Karena jam segini
Sekarang jam setengah 5 sore, itu salah satu jam paling sibuk lah di kantor pusat Rosalia Indah Palur gitu. Jadi aku disuruh masuk ke ruangan makan dari kelas super top. Dan kalau di sini itu berbeda dengan yang di luar, yang eksekutif plus. Kalau di ruang super top ini jarak antar mejanya itu agak jauh. Jadi nggak terlihat sesak. Kalau di depan yang di eksekutif plus itu jarak antar mejanya dekat-dekat. Jadi kelihatannya sesak gitu ya, banyak banget gitu. Tapi tetap aja kalau jam sibuk begini di Rosin Resto tuh pasti penuh banget gitu rasanya. Sama kayak di depan tadi kan pas kita di tempat parkir itu bener-bener kayak crowded banget gitu loh. Ya luar biasa ya kalau Rosalia Indah tuh emang, padahal sekarang hari Kamis aja udah sebegini ramenya. Bayangin besok kalau weekend kayak gimana ramenya di sini. Oke, jadi ini kita makan dulu. Sudah berada di dalam bus lagi, dan seperti biasa kalau di Rosalia Indah itu, kalau penumpangnya turun itu interiornya dirapikan. Jadi ketika kita naik ke bus itu rasanya sama seperti kita baru pertama kali naik ke bus ini. Jadi sudah bersih, sudah wangi. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan kembali setelah istirahat makan kurang lebih 45 menitan. Dan di sini ada banyak sekali armada Rosalia Indah. Juga ada banyak sekali penumpang yang warawiri di sini tentunya ya. Karena parkiran belakang ini memang banyak bus yang parkir. Dan ini buat teman-teman yang belum pernah ke sini ya. Jadi kira-kira seperti inilah kalau kita keluar dari parkiran belakang ini. Nah, melewati portal langsung tembus ke depan seperti ini. Kalau di depan sini paling terparkirnya tuh 2 sampai 3 aja sekarang teman-teman. Sekarang tuh fokus parkirnya pindah ke belakang tadi. Dan kalau di depan ya cuma begini aja. Ini ada satu bus Rosalia Indah yang body jet bus 2. Kok ini bagus banget ya yang kayak gini ya sekarang ya. Nggak tahu kenapa aku lagi seneng banget ngelihat body Adiputro Jet Bus 2 gitu. Makin kesini makin seneng lihat yang Jet Bus 2. Nggak tahu kenapa. Ada nggak teman-teman yang sama? Kayak seneng aja ngelihat Jet Bus 2 yang masih kinclong atau yang baru direstorasi gitu. Seneng aja ngelihatnya. Oke, ini kita lanjut jalan lagi keluar dari kantor pusat Rosalia Indah Palur. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan bersama bus Rosalia Indah 3154 dari Malang menuju ke Palembang di part selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin sampai sini, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update perjalanan bersama bus Rosalia Indah dari Malang menuju ke Palembang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen.